innalillahi ta'ala, dan ternyata belum sampai sebulan, baru 2 minggu sampai ke Jepang, tiba-tiba positif, saya hamil di sana. Lebih ke depres ke diri sendiri gitu loh, maksudnya kayak, aku tuh bener gak sih jadi ibu? Aku kok nggak ngasih, gitu-gitu lah. Ini dia nggak apa-apa nggak ya dipegang sama aku gitu-gitu. Cuman nggak sampai nggak ada. Maksudnya untuk kasus aku nggak sampai nggak mau megang bayi. Itu alhamdulillah ya, karena di sana kan kita memang cuma berdua, nggak ada yang bantu. Itu gimana kalau misalnya keadaannya kayak gitu, mungkin agak susah juga ya. Tapi alhamdulillah mungkin ya itu kamu jauh di sana nggak ada bantuan keluarga, tapi bantuan Allah mah dekat gitu. Alhamdulillah nggak sampai kayak gitu. Cuman sedih berlanjut baby boost itu aku kira kan bakal selesai ya, seminggu, 2 minggu dan lain-lain. Ternyata itu kalau untuk kasus aku berlanjut terus selama, jadi ngerasa kayak kesepian terus gitu loh. Udah gimana ya? Sedih terus gitu-gitu. Oh, sedihnya tuh berarti lebih ke karena khawatir nggak bisa jadi ibu yang terbaik gitu ya? Iya betul. Awal-awal gitu. Tapi semakin membaik karena kalau pas pulang ke rumah ketemu suami nih. Maksudnya udah ada suami di rumah. Jadi aku lebih happy. Karena di rumah sakit kan gak ada suami. Maksudnya aku benar-benar cuma berdua sama bayi. Kalau ada apa-apa aku cuma berdua sama bayi. Mau ngomong sama suster juga sebisa-bisa bahasa Jepang yang bisa aku ucapin gitu kan. Terus kalau di rumah aku lebih happy karena ketemu. Ada yang bisa ajak ngobrol. Maksudnya teman ngobrol itu penting banget ya. Walaupun cuman suami-suami aja gitu, nggak apa-apa, tapi itu penting banget buat ibu-ibu, bukan cuma ibu lahir juga kali ya, untuk semua kan kayaknya teman ngobrol itu penting. Jadi aku Iya ya, lebih happy mana pas pulang waktu kanan. teteh di sana berdua aja kan sama suami ya. Masih pas hamil, pas habis melahirkan gitu loh. Kan kalau di rumah itu kan kayak pasti aja ada orang yang datang, keluarga, teman dekat. Nah iya, aku juga sedih awal-awal tuh gitu. Terus, apalagi kalau misalnya dulu kan misalnya ngelihat postingan nih orang-orang ini habis lahiran sudah datengin orang banyak dan lain-lain. Terus aku tuh mikir, aduh kalau misalnya di Indonesia kayaknya pasti ada yang bantuin ya, banyak yang bantuin ya gitu kan. Iya, iya, Pasti iya. banyak yang bantuin gitu-gitu lah. Cuman dari situ aku belajar, dari yang si punya bayi yang teteh pertama ini, aku belajar bahwa bahagia itu tugas diri sendiri. Maksudnya bahagia itu bukan kita mengharapkan kebahagiaan itu datang dari orang lain, tapi bahagia itu datangnya dari diri sendiri. Bukan karena Iya, iya. orang datang kita jadi seneng gitu, bukan karena apa, tapi tombolnya itu ada di kalian gitu. Terus kalian ngurus bayi, kalian ngurus anak, ibu itu harus bahagia gitu. Ibu harus Iya, iya, bahagia, iya. dan bahagia itu ada di diri kita sendiri gitu sebenarnya. Belajar untuk berdamai sama keadaan, belajar untuk bersyukur sama keadaan yang kita punya gitu. Itu sih yang aku belajar dari yang teteh yang pertama itu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya aku masih sedih berharap, aduh gimana, coba kalau misalnya ada mama yang bantuin, coba kalau ada siapa yang datang bantuin gitu-gitu ya, kapan beresnya gitu. Kita harus kita Hmm. harus kita harus nerima keadaan kita yang serba terbatas di sana, maksudnya serba serba cuman sedikit itu gitu. Dan kitanya harus survive sama keadaan itu. Makanya di awal-awal aku sempet kayaknya sampai sekarang sih aku masih lebih berbahagia dengan itu. Aku tuh putus sama sosial media, Ida. Jadi aku nggak pakai Facebook, aku nggak pakai Instagram, aku nggak pakai Twitter dan sebagainya itu. Aku matiin semua sosial media itu, dan itu berpengaruh banyak buat aku. Untuk kasus aku ya, itu berpengaruh banyak. Karena aku nggak ngelihat orang. Iya, Mungkin iya, benar. iya betul. Untuk kasus aku ya. Jadi aku tuh mungkin masih imannya belum kuat untuk melihat melihat banyak postingan di Instagram dan lain-lain gitu, dengan ngelihat ini sendiri. Jadi itu lebih bahagia, akunya lebih senang. Jadi lebih fokus ke anak, lebih ini gitu. Iya, iya. Dulu awal aku masih pakai Instagram itu waktu pas punya bayi kecil. Kadang aku suka ngeliatin gitu kan kita karena seangkatan kan, teman-teman seangkatan karena punya bayi juga kan, seangkatan kan bareng-bareng. Misalnya awal-awal empati bayi ibu ini, misalnya ya gitulah, nyeritain tentang misalnya support family-nya, maksudnya dia dibantu sama misalnya ibunya, orang tuanya dan lain-lain, sedangkan aku kan nggak ada itu ya, maksudnya nggak ada kayak gitu. Terus aku ngerasa sedih awalnya,
ngebayangin itu. Tapi ternyata alhamdulillah itu dukungan orang terdekat kita sih. Maksudnya kalau misalnya kalian berkeluarga ya alhamdulillah kalau ada dukungan suami. Tapi jangan berharap juga sama suami. Maksudnya tadi yang aku sebutin di awal kan, bahagia itu ada di diri kalian gitu. Jadi ada di syukur kalian, ada di menerima keadaan kalian. Nanti Allah tambahkan nikmatnya gitu. Dan jangan berharap sama apapun gitu. Berharapnya sama Allah aja. Kalau misalnya lagi sedih minta sama Allah, nanti Allah ngasih jalan keluar membantu dan itu. Sangat berguna. Benar-benar sih emang kalau ekspektasinya ke orang lain ya kita juga jadi nggak bahagia kan. Padahal maksudnya di segala situasi keadaan tuh hal yang bisa bikin bahagianya banyak banget kan. Iya Gimana kita membuat itu menjadi menyenangkan aja. Kayak ini WFH juga sebenarnya ya positifnya ada, hal yang bikin bahagianya juga ada gitu kan. Iya, terus kalau kita fokus ke yang sedihnya kayak nggak bisa kemana-mana, apa-apa nanti nggak bisa maju-maju dong gitu. Terus kalau kita ngeliat keadaan kita, bersyukur sama keadaan kita, nanti Allah tambah nikmatnya kok gitu. Itu mah sudah tercatat di Al-Quran, kita percaya itu gitu. Iya gitu. Benar. Ya aku banyak belajar di anak pertama ini. Apalagi nemenin suami sekolah ya, maksudnya dan kerja kalau di Jepang itu gimana ya? Lama. Jadi masuk sekolah pagi, jadi masuk ke lab itu pagi, pulang tuh malam. Iya, karena ini banget sih ya. Iya, karena di Jepang tuh gitu, beda sama yang di Eropa. Tapi beda juga sama di Eropa. Kalau di Eropa waktunya agak lebih enak ya, maksudnya dia kadang teman-teman aku kan ada yang sore udah gak ada kerjaan gitu kan. Sedangkan kalau di lab di Jepang tuh nggak kayak gitu. Kalau kita pulang sebelum profesor pulang, misalnya sensei pulang gitu kan, kesana bersopan. Jadi apapun yang dilakukan, misalnya ini untuk yang menikah gitu, fokus sama hal kecil yang dikasih pasangan gitu. Kalau misalnya kalian berharapnya misalnya yang apa gitu, tapi jangan kayak gitu. Misalnya, aduh suami aku udah masukin cucian ke tempat cucian, ini so sweet banget ya, aku nggak perlu masukin itu gitu. Jadi kalau misalnya ibu itu, kalau misalnya emosinya lagi nggak enak, ngurus anaknya juga nggak akan enak gitu. Jadi kalau misalnya ibunya, dan kalau aku tuh cuma dua, kalau misalnya lagi capek, misalnya capek banget gitu, capek sama misalnya lagi ada kesal nih sama pasangan, lagi ada konflik sama pasangan, atau lagi capek, ke anak pun jadi beda. Maksudnya kita jadi di bawah, aduh marah-marah terus gitu ke anak itu. Iya. Dan itu bisa kalian kelola sebenarnya, emosi itu bisa kalian kelola dengan, ini aku ngomong gini supaya ngingetin diri sendiri ya, supaya terus bersyukur aja sama keadaan yang ada gitu. Oh, kalau soal biaya nih, misalnya untuk biaya anak, tadi kan kita ada kupon sampai lahiran. Nah, alhamdulillah aku karena di rumah sakit besar itu dan rumah sakit PMI itu kan masuknya rumah sakit negara, jadi biaya lahiran tuh 0 yen, jadi aku nggak bayar apa-apa. Aku malah dapat uang karena kelebihan. Jadi kelebihan subsidi itu kalau misalnya ternyata biayanya kurang, dikembalikan ke ibu. Bukan buat yang pemerintahnya ya. Kalau yang ngurusnya. Kalau kelebihan malah dibalikin sama ke ibunya. Kami laporan ke kelurahan. Anak lahir juga sama, anak lahir kita laporan ke kelurahan, bawa surat dari rumah sakit. Itu yang ngurus bukan aku sih bapak, jadi aku nggak ngerti gimana di kelurahannya. Pokoknya di kelurahan dapat surat kelahiran, dapat akte juga, dapat kayak kakak gitulah, kayak kartu keluarga di sana, dapat ayah, ibu sama anaknya siapa, terus ada surat keterangan dari rumah sakit mah nunjukin bahwa dia ini ayah ibunya beneran lahir di rumah sakit ini, anaknya ini. Terus di kelurahan juga sama dimasukin ke surat keluarga gitulah, kayak kakak namanya ayah, ibu ini, anak, udah gitu karena dapat surat resmi dari kelurahan sudah punya anak. Nah, dapatlah tunjangan anak. Jadi ada tunjangan anak untuk bayi sampai 3 tahun, itu sekitar 15.000 yen ya kalau di Fukuoka. Aku nggak tahu kalau di yang lain kayak gimana, cuman kalau aku dapat 15.000 per anak. Itu tuh lumayan untuk beli susu, maksudnya untuk kalau yang menyusui pakai sufor gitu ya, misalnya untuk ibu-ibu yang menyusui sufor atau sufor, bisa ke cover untuk biaya susu formulanya dan popoknya gitu. Iya benar-benar. Akses main di Jepang tuh gampang banget dah untuk anak. Kan anak tuh penting untuk main ya. Akses bermain kayak
playground untuk anak itu selalu ada, pasti playground itu selalu ada di setiap RT kayaknya. Pokoknya tiap belokan tuh pasti ada playground untuk anak-anak. Jadi anak-anak tuh pasti main gitu loh. Sedangkan waktu aku sama anak pertama, kita belanja ke supermarket cuma berdua kan. Nggak mungkin sama bapaknya, karena bapaknya kan ke kantor kan, ke kampus. Cuman belanja berdua, kita naik jalan berdua. Dia dari kecil udah belajar, udah tahu ibunya belanja, udah tahu gitu-gitulah. Aku ngerasa dia lebih mandiri dari itu, dan aku ngerasa kayak lebih kebantu aja sama anak yang pertama. Walaupun usianya masih 4 tahun ya sekarang ya, masih 4 tahun, aku ngerasa kayak udah gede dia. Iya. Iya, karena aku senang sama keadaan kayak gitu, karena aku ngerasa lebih mandiri, ngerasa lebih deket, ngerasa lebih mandiri sama ngerasa lebih deket. Oh, karena sebenarnya dia juga jadi waktu di sana lebih banyak menghabiskan waktu sama Teh Uci juga nggak sih? Iya betul. Iya betul. Dia cuma di rumah sama aku. Jadi main keluar sama aku, main di rumah sama aku, jadi sama aku. Terus anak itu, halo Ida. Anak yang aku pelajari ya, anak itu gampang belajar. Dia ngelihat, dia tahu nih, dia ngelihat, dia bisa niru. Nah, bedanya dulu kalau anak aku yang di sana dulu, dia ngelihat siapa, cuma ngeliat aku doang sama bapaknya paling itu kan. Dia nggak niru hal yang macam-macam. Beda kalau di sini, dia kan ngelihat, maksudnya terpapar banyak hal, maksudnya dia bagus juga sih, dia misalnya ketemu orang dan lain. Jadi dia bisa niru, misalnya ngeliat orangnya, ngeliat orang kayak gini dia ikutan, orang kayak gini dia ikutan. Iya. Kayak gitulah, maksudnya aku rasa mungkin kalau misalnya cuma di lingkungan yang kecil aja, baik anak itu akan bisa lebih kebentuk dengan semau kita, maksudnya gimana kita ngebentuk gitu loh. Beda sama kalau misalnya ada campur tangan lain atau di lingkungan yang lain, lingkungan lebih besar gitu. Terus kalau dari aku sih pendidikan Jepang yang pertama ya, kayaknya mereka disiplin deh kayaknya. Oh iya disiplin, benar-benar. Mereka tuh disiplin soal waktu, soal makanan dan lain-lain. Misalnya kayak gini, kan suka ada mungkin teman-teman juga yang gampang akses gitu ya, misalnya rutinitas itu kadang penting buat, misalnya anak itu lebih suka rutin, misalnya kalau bangun pagi dia langsung sarapan, langsung apa, ada jadwalnya loh tiap hari. Iya. Sesuai, ya ada jadwalnya. Jadwalnya kayak gitu. Misalnya, jam segini makan, tidur siang, udah gitu apa. Sebenarnya untuk ibu, terutama untuk ibu yang tinggal di rumah itu akan lebih gampang, misalnya akan lebih gampang buat kita nyusun waktunya gitu. Makan jam segini, pasti jam habis makan pasti tidur, udah gitu main lagi, makan lagi, makan, terus siap-siap tidur. Kita terbiasa sama hal-hal yang kayak makan mesti tertib, makan harus duduk. Itu ajaran-ajaran Islam ya, maksudnya makan tuh harus di meja makan tuh harus di meja, duduk, makan. Terus ya gitu, makan. Terus cemilan juga ada waktunya, terus cemilan juga iya, cemilan juga diatur. Maksudnya kayak aku kalau ke dokter gigi gitu ya, aku tuh harus laporan anak ini seminggu makan apa aja. Jadi ini makanan yang nggak boleh dimakan sama anak-anak, ini nggak boleh gitu. Terus yang kakak pertama lebih strict soal itu ya. Terus ke anak kedua, karena aku bawa ke sini, aku jadi ngikut adaptasi sama keadaan di sini, Ida. Jadi maafkan, aku ngerasa juga gitu di Indonesia kayak gimana keadaannya gitu. Terus aku jadi lebih adaptasi sama keadaan di sini. Tapi gimana pun, kalau kata aku sih berdamai aja, maksudnya jangan, walaupun ibu, kadang ingin ya kita sama hal yang ideal tuh seperti apa gitu. Cuman kalau dari ibu berdamai sama keadaan, maksudnya kita lakuin yang terbaik, tapi jangan ngebanding-bandingin, terus lakuin yang terbaik. Kalau kamu udah jadi yang terbaik kok buat anaknya. Kalau kata aku, mereka lebih ngelepasin anak-anaknya main. Cuman kalau soal makan, emang diingetin juga di setiap posyandu yang 3 bulan, 6 bulan gitu-gitu loh. Gitu terutama ya. Makanan anak tuh nggak boleh manis-manis, nggak boleh ngasih jus, nggak boleh ngasih yogurt, nggak boleh ngasih apa-apa gitu. Terus saya di list banget itu makanan anak-anak karena untuk pertumbuhan gigi kalau itu ya. Kasusnya karena dokter gigi untuk pertumbuhan gigi. Dan gigi itu, aku tuh baru tahu tuh di Jepang gigi itu penting banget buat anak. Kalau giginya nggak bagus, giginya jelek, dia bakal susah untuk ngomong. Bener juga sih ya, artikulasi kan bakal susah ya kalau giginya jelek. Oh, benar. Kalau gigi susu rusak, takut ngerusak gigi dewasa juga.
Itu yang aku diperhatiin sih itu. Makanan, kalau makanan dari nutrisinya gitu ya, misalnya dari dari harus gimana-gimana, ada di buku ada, itu udah dikasih misalnya makanan gizi seimbang. Cuman itu tergantung pilihan ke ibu masing-masing ya. Aku juga nggak ngerti di setiap rumah kayak gimana. Cuman kalau kalian masuk ke daycare, dan kebanyakan anak Jepang itu tinggalnya di daycare, maksudnya karena ibu-ibunya bekerja, jadi pada di daycare. Di daycare itu benar-benar diatur makanannya. Maksudnya pasti ada karbohidrat, sayur, protein, berarti protein hewani, dan lain-lain gitu. Terus karena kalian ngerasa nggak sih Jepang itu negara yang paling mudah diatur orang-orangnya. Maksudnya orangnya tertib banget gitu kan. Terus semuanya itu, kalau menurut aku sih ada di situ kuncinya, ada di pendidikan anak usia dininya, di daycare-nya itu, di hoikunya itu. Anak-anak tuh udah dibiasain tertib, udah dibiasain masuk tertib, makan tertib, main tertib, semua tertib. Jadi sampai gede ya mereka begitu gitu, karena memang dari kering. Tapi mungkin kalau kata aku kayak gitu. Dan kebanyakan anak Jepang itu mungkin hampir mendekati 90% kayaknya masih kecilnya di hoikueng. Mereka pasti masuk hoikueng, mereka pasti masuk yochieng. Oh, iya. Terus tapi di Jepang itu ya, Ida, aku mau kasih tahu lagi. Walaupun mereka di daycare gitu ya, ibu itu kalau ibu bekerja dikasih maternity leave kan dari kantor. Maternity leave itu bukan kayak di kita cuma sebulan atau 3 bulan, dikasihnya setahun. Oh gitu. Maternity leave itu dikasih setahun. Jadi ibu dikasih kesempatan buat ngurus anaknya sampai umur 1 tahun. Sampai dititipkan ke daycare. Atau terserah ibunya pilihannya mau masuk lebih cepat atau enggak. Cuma walaupun nggak masuk, gaji tetap masuk. Maksudnya si ibu itu bukan unpaid, tapi dia paid leave. Dia benar-benar tetap digaji dan dia nggak masuk kerja gitu. SD pun jam belajar mereka tuh panjang. Jadi sampai misalnya mereka sekolah sampai jam berapa, sudah tambahan lagi jam berapa sampai jam 5 gitu. Udah ada tambahan belajar, mereka masih numpuk lagi PR di rumah tuh segimana gitu. Jadi mereka belajarnya banyak, PR-nya banyak gitu. Dan itu tuh kebawa sampai tua, maksudnya kebawa sampai besar. Kalau dengar cerita suami aku yang dulu sempat kerja di perusahaan Jepang, mereka tuh orang Jepang tuh pada suka banget itu kerja lembur. Kalau nggak lembur tuh nggak berasa kerja. Siap. Dan di universitas pun juga atmosfernya kayak gitu, dan mahasiswa kan si profesor itu adalah segalanya gitu ya. Terus kadang-kadang profesor itu suka nggak kira-kira, ada yang pulangnya malam banget gitu kan, ada yang baru pulang jam 9, terpaksa mahasiswanya kan harus pulang nungguin sampai jam 9 kan. Mereka suka nggak tahu suka kerja ya, atau mungkin tuntutannya begitu, walau alam, nggak ngerti. Cuman mereka memang kayak gitu. Terus orang Jepang tuh memang biasa kerja keras dah, karena mereka tahu kan, Jepang itu negara kecil, Jepang itu negara yang nggak ada sumber daya alam, beda sama Indonesia. Mereka harus kerja, misalnya mereka harus kerja untuk bisa bertahan, untuk bisa produksi. Mungkin kasusnya sama kayak negara Korea Selatan yang sekarang lagi maju-maju gitu kan. Jepang tuh sama kayak gitu, pernah lewatin fase kayak gitu. Mereka Terus kalau di Fukuoka tuh lebih apa sih namanya, heterogen nggak sih teh di lingkungannya, banyak foreigner? Nah, aku mau jadi aku promosi Fukuoka. Nah, yang aku rasa Fukuoka itu kota yang friendly, maksudnya kota yang nyaman buat kalian hidup di sana gitu. Jadi kalau kalian ke Jepang, pergilah ke Fukuoka. Keadaannya nggak sehektik kalian kalau pergi ke Osaka atau ke Tokyo gitu ya. Terus orang-orangnya friendly dan orang-orangnya banyak yang muda. Jadi kalau kalian pergi ke Jepang, kalau kalian pergi ke kota-kota gitu kan suka banyak lihat nenek-nenek tua ya, nenek-nenek juga banyak. Tapi di Fukuoka keluarga muda banyak. Jadi kalau kalian dengar cerita tentang di Jepang itu orang-orang pada nggak mau punya anak. Terus sedikit yang mau melahirkan, di Fukuoka enggak, kalian bakal ngelihat itu yang beda banget. Jadi kalian bakal banyak ngelihat pasangan muda, mereka punya anak 2, mereka punya anak 3. Terus iya, orang Jepangnya lebih, kalau kata aku ya, orang Jepangnya lebih friendly dibanding di utara-utara sana gitu. Sama di Jepang pun ya, Fukuoka itu benar-benar didukung sama pemerintah untuk, karena tahu kan tingkat kelahiran Fukuoka itu lebih tinggi dibanding negara-negara yang lain, dibanding kota-kota lain. Jadi makanya Fukuoka itu sama pemerintahnya
fokuskan untuk masalah kelahiran anak dan lain-lain. Makanya kalau kalian lahiran di Fukuoka, mungkin kalian bisa nggak ngeluarin biaya untuk melahirkan. Tapi kalau kalian melahirkan di Tokyo, di Osaka, dan lain-lain gitu ya, mungkin kalian bakal ngeluarin kocek yang lumayan juga untuk ngelahirin gitu. Aku kasih shocking information ya, kalian pasti akan ngebayangin. Di hidup di sana tuh, kalau aku ya ngerasa yang punya bayi kecil, aku ngerasa lebih murah di sana dibanding di Indonesia. Oh iya. Kita dapat tunjangan pertama, tunjangan anak. Yang kedua, kita untuk anak tuh dari 0 sampai 3 tahun biaya ke dokter itu gratis. Anak mau sakit apa aja gratis. Biaya dokter gratis, obat gratis, dan yang paling penting imunisasi gratis. Jadi imunisasi wajib. Iya, so aku dengar cerita di sini. Imunisasi kan lumayan ya. Bisa sampai merogoh kocek hampir jutaan dan lain-lain kan. Kalau di sana tuh gratis. Dan bukan imunisasi wajib aja ya, karena imunisasi yang sekunder juga dia suka kasih. Misalnya ada bantuan dari pemerintah tahun ini gratis nih gitu. Terus yang paling penting buat anak, kalau kata aku ya untuk anak balita itu kan ke dokter. Apa-apa sakit, pilek lah, batuk lah, demam lah, apa gitu kan. Kalau di sini kita ke dokter, misalnya kalau kita ke dokter anak, misalnya ke spesialis anak, bayarnya dari 200.000 ke atas kan, kalau kita ke rumah sakit. Sedangkan di sana bayar gratis, mau berapa kali juga nggak apa-apa. Hari ini 3 hari, besok belum sembuh kesana lagi nggak apa-apa, gratis gitu. Kalau menurut aku yang paling penting itu adalah kesehatan anak. Dan sebenarnya kita bayar kesehatan anak juga, kita bayar asuransi ya, itu kan dibayar sama asuransi. Maksudnya kita bayar asuransi per bulan. Tapi menurut aku dengan kita bayar asuransinya dibanding manfaat yang kita dapetin lebih tinggi gitu. Apalagi untuk teman-teman yang mau sekolah di Jepang nih misalnya. Teman-teman yang mau sekolah, biaya asuransi itu murah, asuransi kesehatan paling cuma sekitar 400 ribuan rupiah kali ya. 400 ribu rupiah untuk satu keluarga. Jadi kalau kalian bayar BPJS di Indonesia itu harga 80.000, misalnya kelas 1 80.000 untuk seorang, di sana tuh kalian dapat 400.000 untuk sekeluarga 4 orang gitu ya. Dan kalian bisa dapat fasilitas yang kalau punya anak nih, fasilitas tadi kan kontrol lahiran gratis, kontrol hamil gratis, melahirkan gratis, anak sakit gratis, imunisasi gratis. Itu murah banget. Kecuali kalau kalian bekerja. Nah, itu yang aku rasain. Jadi kalau mahasiswa sama bekerja itu beda. Kalau bekerja kan tanggung jawabnya kita udah jadi kita bertanggung jawab sama society ya. Kalau orang yang sekolah tuh dianggapnya orang miskin lah. Makanya kalian ke sana dianggap orang ya misalnya dianggap orang miskin kalau kalian sekolah ke sana. Kalau bekerja tuh udah beda. Jadi harga asuransi pun lebih mahal. Tapi kalau kata aku sih worth it, nggak apa-apa. Ya udah bosan kali ya. Oke. Teh, ada pesan-kesan terakhir nggak buat para bunda yang mungkin untuk akan mengasuh anak atau akan merantau? Yang merantau ya. Mengasuh anak. Kayaknya ngekonklusiin aja kali ya. Ini pesan nggak cuma aku bilang sama kayak yang aku sebutin tadi di awal, yang udah aku sebutin tadi sebelumnya. Berdamai sama diri sendiri, sama keadaan, bersyukur sama hal yang kamu punya sekarang, bersyukur sama keadaan depan mata, jangan berharap ke manusia, jangan berharap ke orang, termasuk ke pasangan sendiri, maksudnya jangan berharap ke orang, berharapnya ke Allah aja, terus bantuan Allah itu dekat, insya Allah bisa kalian jalanin gitu, maksudnya Allah tuh gak akan ngasih kalian sesuatu yang gak bisa kalian jalanin, terus bantuan itu akan selalu ada, gitu. Sama kalau kalian capek, kalian ngerasa ya ampun kenapa saya harus bangun gini, kerja ini lagi 24 jam gak beres-beres. Tenang ibu-ibu, nanti sama Allah kalau kalian niatkannya ibadah nanti insya Allah semua dibalas di akhirat gitu. Kita berharap balasan Allah aja nanti di akhirat gitu. Ya. Mantap. Yang penting mah kunci tombol kebahagiaan itu ada di diri kita lah ya itu. Iya betul. Terus bukan jadi ibu itu yang bukan di anak. Iya. Dan ya itu tadi sih harus kuat, jangan ngedengerin omongan orang-orang. Iya. Tapi dan buat sih itu. Nah, makanya buat orang-orang yang nggak kuat kayak aku bisa ditiru, tolong matikan sosial medianya. Ya. Jadi enggak kan, kalian nggak akan ngelihat itu soalnya sosial medianya nggak ada. Nggak ada akses buat ke sana karena itu mati gitu.
Tapi kalian yang paling ngerti sama diri sendiri ya. Ada orang, tapi teman-teman aku ada yang seneng juga loh, Ida. Maksudnya dia dapat kebahagiaan di situ. Misalnya dia ngelihat postingannya apa, dia seneng gitu. Kan Hmm, dari postingan juga sebenarnya kita bisa dapat sesuatu ya. Ada ya, yang nge-share tentang apa, kita bisa belajar dari, ternyata parenting orang tuh kayak gini ya, kita bisa belajar gitu loh. Oh ternyata hmm, orang tuh kayak gini gitu, kita bisa belajar. Banyak hal positif sebenarnya. Cuman kalau kalian ngerasa kalian nggak mampu, kalian malah jadi ngerasa ngejudge diri kalian. Aduh, kok aku nggak baik ya buat anak aku. Sedangkan ibu lain tuh misalnya, ya ampun, ibu lain tuh misalnya ngasih ke anak-anaknya tuh begini, kok aku nggak kayak gitu ya? Misal aku kurang baik ya buat anak gitu loh. Kalau udah mulai muncul kayak yang kayak gitu-gitu, mungkin ada baiknya di stop kalian. ya udah di stop ya, benar-benar.